Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miss. Apa kabar semuanya? Semoga masih tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Baik, kali ini kita akan belajar tematik 4B, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya. Perhatikan gambar berikut. Pernah gak sih kalian melihat kincir angin? Apa sumber energi yang dapat membuat kincir angin bergerak? Kita bahas bareng ya. Kincir angin merupakan sebuah benda berbentuk baling-baling. Kincir angin digerakkan oleh energi angin. Selain untuk menggerakkan kincir, energi angin juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar para nelayan pada zaman dahulu, membantu pesawat terbang, menentukan arah, atau bermain layang-layang. Bisa juga untuk mengisi angin pada kendaraan. Kalian tahu tidak sih, di Belanda energi angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik. Perhatikan teks berikut. Kincir angin Belanda. Belanda merupakan salah satu negara yang terletak di benua Eropa. Belanda memiliki wilayah daratan dengan ketinggian yang sama dengan permukaan laut. Bahkan beberapa wilayah berada di bawah permukaan laut. Wilayah Belanda merupakan muara dari dua sungai terbesar di Eropa. Oleh karena itu, Belanda sering dilanda banjir. Untuk mengatasi banjir tersebut, orang-orang Belanda menggunakan teknologi kincir angin. Kincir angin digunakan untuk memompa air yang menggenangi daratan untuk disalurkan ke kanal menuju bendungan penampungan air. Lebih dari 10.000 kincir angin di Belanda digunakan untuk memompa air. Kincir angin yang digunakan memiliki 4 baling-baling. Kincir angin tersebut berputar karena terpaan angin yang cukup untuk mengalirkan air ke kanal. Cuaca di Belanda yang berangin dan posisi Belanda yang dekat dengan laut semakin mendukung teknologi kincir angin tersebut. Banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir. Berdasarkan teks tadi, informasi apa yang kalian dapatkan tentang kincir angin? Kita cari bersama yuk. Pada paragraf pertama, informasi yang bisa kita dapatkan yaitu kincir angin digunakan oleh orang Belanda untuk mengatasi banjir. Kemudian pada paragraf 2, banyaknya kincir angin yang digunakan di Belanda membuat negara ini dikenal dengan sebutan negeri kincir. Kamu sudah mengetahui tentang penggunaan energi angin. Untuk lebih meningkatkan pemahamanmu tentang energi angin, yuk kita baca teks berikut. Energi angin. Sumber energi yang selama ini banyak digunakan adalah jenis energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini akan habis dan manusia harus beralih ke sumber energi lain yang sifatnya dapat diperbaharui. Sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang besar. Energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Setelah itu, proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sesuai dengan namanya, energi angin memanfaatkan kekuatan dan tenaga angin untuk menggerakkan sesuatu. Angin sendiri merupakan udara yang bergerak, sehingga dapat menimbulkan gaya.
Energi angin sebenarnya dapat muncul setiap saat dan setiap waktu, namun intensitasnya tidak tentu, kadang besar dan kadang kecil sehingga sulit diprediksi. Namun demikian, ada beberapa daerah yang sering berangin sehingga sering dimanfaatkan energinya. Nah, setelah membaca teks mengenai energi angin, yuk kita sama-sama mencari 5 informasi penting yang bisa kita dapatkan dari teks tadi. Nah, yang pertama kita bisa menggarisbawahi sumber energi angin merupakan salah satu contoh sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki potensi yang besar. Kemudian kita juga bisa menggarisbawahi energi angin banyak digunakan sebagai pembangkit listrik yang kemudian disingkat menjadi PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian kita garis bawahi pemanfaatan energi angin ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Lalu proses yang dilakukan akan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Lanjut, yang terakhir bisa kita garis bawahi, angin sendiri merupakan udara yang bergerak sehingga dapat menimbulkan gaya. Kalian telah mengetahui bentuk dan ukuran kincir angin di Belanda. Selain untuk mengatasi banjir yang ada di Belanda, kincir angin juga memiliki beberapa manfaat lainnya, yaitu yang pertama sebagai pembangkit listrik, yang kedua membantu penyaluran air dalam irigasi, yang ketiga alternatif penggunaan bahan bakar fosil, yang keempat membantu proses penggilingan padi, dan yang kelima membantu proses pemotongan kayu. Kalian bisa bayangkan tidak sekencang apa angin yang mampu menggerakkan kincir angin sebesar itu yang ada di Belanda. Energi yang terkandung dalam angin itu sangat besar. Daya dorong angin dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik. Yuk sekarang kita coba membuat kincir angin dari kertas origami. Nah, bahan-bahannya siapkan origami, gunting, lem, pensil, koin, dan jarum pentul. Cara buatnya, kalian lipat segitiga seperti ini ya. Kemudian buka, lalu kita buat lingkaran menggunakan koin. Lalu kita gunting garis-garis yang membentuk garis. Tapi jangan sampai ujung ya, sampai batas yang lingkaran tadi. Kemudian setelah itu kalian lem tengahnya, kemudian ujung-ujungnya juga kalian lem. Tapi selang-seling ya, dan ditempelkan di sisi tengahnya, selang-seling juga. Nah, kemudian kita membuat lingkaran menggunakan koin, lalu digunting. Ini untuk menyatukan tengahnya nanti, ditempelkan di tengahnya. Ya, dikasih tengah. Kemudian kita akan membuat sticknya. Kita gulung kertasnya sampai ujung, sampai habis. Dan nanti ujungnya kita kasih lem supaya nempel. Kemudian sisi atas dan bawahnya kita gunting supaya rapi. Kemudian kita membuat kertas lagi yang ukuran kecil. Kita gulung kembali. Lalu kita rapihkan. Dan ujungnya dikasih lem ya, biar nempel. Lalu setelah itu tusuk dengan jarum. Dan sticknya juga tusuk dulu ya dengan jarum. Kemudian masukkan yang kecilnya terlebih dahulu, lalu di sticknya. Jadi deh. Tuh. Jadi kan kita tiup-tiup supaya bisa muter apa enggak. Wah, ternyata bisa. Baik, Miss akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk tugasnya kalian buat kincir angin ya dari kertas origami yang sudah kalian siapkan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.